Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwati wa akhwati, para salihin dan salihat dimanapun berada yang mendengarkan tazkirah di sore menjelang berbuka ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan. Allah masih melindungi kita dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala terutama masih mengizinkan kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini, menghidupkan syiar dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa setelah mereka mengerjakan puasa sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ketakwaan itu bisa diraih kecuali dia itu berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia itu berpuasa penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, mengharapkan ridha dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu dari yang dikerjakannya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita gelar ketakwaan itu setelah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan suci, bersih, seperti kita keluar dari rahim orang tua kita, ibu kita. Seperti itulah bagi orang-orang yang diampuni dosanya di bulan Ramadan ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang sangat besar ini, nikmat beribadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam tidak lupanya kita sanjungkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita, teladan kita yang paling mencintai kita, mencintai umatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita di bulan Ramadan ini yang penuh dengan ibadah, kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kita selalu bersalawat kepada beliau. Semoga kita bisa mendapatkan curahan rahmat dari beliau, dan terutama yang kita harapkan adalah kita diakui oleh beliau sebagai umat beliau, dan kita mendapatkan syafaat yang dimana tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan kita dari dahsyatnya fitnah di padang mahsyar nantinya. Allahumma amin. Ikhwati wa akhwati yarhamuni wa yarhamukumullah jami'an. Pada sore menjelang berbuka ini saya diminta oleh panitia untuk memberikan tazkirah tentang zakat, sedekah, dan tazkiyatun nafs. Ini ada 3 poin dalam tema kita pada saat ini. Yang 3 poin ini kalau dijelaskan satu persatu itu tentu akan memakan waktu yang sangat panjang sekali. Karena di sana ada zakat itu apa pengertiannya, segala macamnya, ada sedekah, dan juga ada tazkiyatun nafs. Nah, kalau zakat itu sama-sama kita tahu adalah berasal dari kata zakat dengan jamaknya zakat. Jadi zakat itu artinya mensucikan, tazakka, mensucikan dari harta maupun jiwa. Tetapi zakat yang di sini adalah tentang harta kita disucikan. Kenapa disucikan? Karena di setiap harta yang kita kerjakan untuk bisa mencarinya, kita ada ikhtiar, ada iktisab kita untuk bisa mencapai harta yang akan kita targetkan untuk mendapatkannya itu,
Apabila sudah mencapai haul ataupun nisabnya, artinya takaran berapa seminimal mungkin dia itu mengeluarkan zakatnya dan berapa lama dia memiliki harta tersebut, maka di sana ada hak dari 8 asnaf, 8 orang yang berhak menerima zakat, terutama fakir dan miskin. Ada hak fakir miskin di sana, ada hak orang-orang yang membutuhkan di sana yang mesti kita keluarkan. Karena kalau tidak kita keluarkan, maka di sana nanti akan timbul sebuah penyakit, namanya penyakit bukhul. Penyakit bukhul, bakhil atau bahasa yang sangat kita kenal pada saat sekarang ini, itu akan muncul di hati dan merusak jiwa kita itu, sehingga kita nanti akan tidak bisa melaksanakan tazkiyatun nafs, pensucian diri yang akan kita bahas nanti di poin ketiga. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan hak-hak dari orang tersebut, 8 orang tersebut kita keluarkan supaya kita bisa mensucikan diri. Kalau harta kita sebagai sumber kehidupan kita itu sudah suci, otomatis jiwa kita ini yang memakannya pun terlindungi dari hal-hal yang haram, terlindungi dari hal-hal yang syubhat. Dan apabila di dalam darah daging kita ini sudah suci semuanya, maka potensi kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan potensi kita untuk beramal bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah sekali, karena sumber kehidupan kita, sumber nafas kita, sumber darah kita, sumber tenaga kita itu bersumber dari hal-hal yang sudah Allah bersihkan. Kemudian sedekah. Sedekah itu adalah sesuatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi hukumnya tidak wajib, cuma dianjurkan untuk menghilangkan sifat syuh dan bakhil, juga menghilangkan sifat pelit dan kikir. Sedangkan zakat itu hukumnya wajib, dan perintah zakat itu diwajibkan, ada takaran dan syarat dan ketentuan berlaku. Itu semula diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua setelah Rasulullah SAW tinggal bersama para sahabatnya di kota Madinah. Sedangkan sedekah itu jauh setelah kenabian, artinya ketika dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, situ pada saat itu sudah ada kewajiban ataupun perintah untuk bersedekah harta, bersedekah tenaga, bersedekah pikiran, segala macamnya yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Adapun tazkiyatun nafs ini adalah tazkiyah tadi tentang bersumber dari kata zakat, tazkiyah itu artinya pensucian, nafs diri artinya pensucian diri. Efek dari kita bisa bersedekah, berzakat ini adalah ujung-ujungnya adalah pensucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir dan juga sifat bakhil, pelit. Dan ini merupakan salah satu metode supaya kita tidak mencintai dunia dan selalu zuhud kepada dunia dan hanya mencari ridha dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Salihin dan salat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tema kita ini sangat terlalu global, maka kita akan mencoba mengambil beberapa poin saja dari tema ini. Mungkin kita akan membahas tentang zakat fitrah ya, zakat fitrah, karena zakat fitrah itu berkaitan dengan amalan kita yang sangat dekat pada saat sekarang ini. Zakat fitrah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada hamba Allah muslim, dan dia itu hidup di bulan Ramadan, dan dia menyempurnakan bulan Ramadan, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah dengan syarat ada jaminan dia makan setelah dia membayar zakat fitrah tersebut. Artinya apa? Dia mampu. Kalau misalnya dia tidak ada jaminan makan setelah membayar zakat fitrah ini, maka dia dihitung sebagai orang yang berhak menerima zakat fitrah, ataupun bisa dikatakan fakir dan miskin. Jadi kalau misalnya teman-teman berbahagia lahir ponakannya pada tanggal 1 Ramadan ke dunia ini, maka dia situ sudah ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah dari orang tuanya, dari ayahnya, kalau dia keluarga mampu. Berapa takaran zakat fitrah ini? Takarannya adalah 2,5 kilogram beras ataupun gandum yang masyhur dalam pendapat mazhab Syafi'i, atau bisa dikatakan sekitar 3 liter dari bahan pokok beras ataupun gandum ataupun jagung yang dimakan oleh keluarga tersebut.
Tetapi dalam pendapat ulama kontemporer, dikarenakan sangat susahnya ataupun dalam penyimpanan segala macamnya, kita menerima, para panitia penyelenggaraan zakat itu mengumpulkan zakat, maka diperbolehkan pembayaran zakat ini melalui uang ataupun transfer ke rekening pengelolaan zakat, amil zakat. Maka itu tidak masalah. Itu cuma pendapat dari ulama-ulama kontemporer supaya memudahkan kita untuk bisa mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kapan waktu untuk membayar zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini waktunya adalah ketika bergantinya hari dari bulan Ramadan. Artinya setelah matahari bulan Ramadan ini tertutup, berganti hari, masuk ke hari yang baru, ke tanggal 1 Syawal, itu ketika malam takbiran, disitulah wajibnya kita untuk membayar zakat fitrah. Dianjurkan untuk membayar zakat fitrah pada waktu itu. Sampai nanti manusia di pagi hari tanggal 1 Syawal itu berkumpul, berjalan keluar untuk meramaikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri menjelang khatib naik mimbar. Jadi kita anjurkanlah untuk membayar zakat fitrah sebanyak yang kita sampaikan tadi, 2,5 kilogram atau 3 liter kita menyerahkan kepada amil zakat, ataupun kita mentransfer uang sebanyak zakat tersebut, kisaran sekitar 35.000 sampai 40.000 rupiah, sesuai dengan takaran beras yang kita makan di rumah kita masing-masing. Lantas bagaimana kalau kita misalnya mempercepat pembayaran zakat? Tidak di waktu yang dianjurkan oleh para ulama, yaitunya ketika hari berganti. Jadi hari berganti itu bukan di dalam tanggal Hijriah, tanggal bulan Komariah itu bukan tepat jam 12.00, jam 12.00 berganti ke 0001, itu bukan, itu pergantian hari menurut tanggal Masehi. Tetapi Hijriah ataupun Komariah perhitungannya adalah ketika berganti maghrib, matahari tenggelam, maka berganti hari yang baru. Maka di saat itulah kita membayar zakat fitrah di tanggal 1 Syawal. Tetapi kalau kita ingin membayar sebelum itu, bagi para ulama tidak mempermasalahkan membayar zakat fitrah dipercepat. Ketika misalnya tanggal 1 Ramadan masuk, kita langsung membayar zakat fitrah, maka itu tidak ada masalah, dengan syarat yang pertama adalah yang orang tersebut dia berpuasa dan dia meniatkan itu untuk zakat fitrah. Itu boleh, dengan syarat itu sudah masuk di tanggal 1 Ramadan. Tetapi dia tidak mendapatkan fadilah dari disunahkannya di bulan Syawal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mensunahkan untuk diutamakan pada tanggal 1 Syawal? Itu gunanya adalah agar pada tanggal 1 Syawal itu tidak ada umat ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang menangis, bersedih, tidak bahagia. Makanya kita disunahkan untuk di akhir dari bulan Ramadan, yang pertama untuk tidak ada yang bersedih di hari itu, semuanya makan, semuanya berbahagia. Dan yang kedua adalah untuk mensucikan segala kekurangan dalam ibadah kita di bulan Ramadan, sebagai tazkiyah dari amal kita di bulan Ramadan, segala amal kekurangan kita di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya zakat fitrah ini seperti kita melaksanakan sujud sahwi ketika sholat. Guna sujud sahwi itu adalah kan untuk bersihkan dari kekurangan kita, kealpaan kita, kelupaan kita tentang jumlah rakaat, rukun yang kita kerjakan dalam sholat. Kita disunahkan ketika di akhir tahiyat itu untuk sujud sahwi. Sedangkan zakat ini disamakan seperti itu Rasulullah SAW, adalah untuk mensucikan segala kekurangan kita di bulan Ramadan. Ada yang mungkin tidak sempurna puasanya, ada yang mungkin lisannya tidak terjaga, matanya tidak terjaga, hati tidak terjaga. Allah sempurnakan, Allah bersihkan ketika kita di saat membayar zakat fitrah. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat fitrah di akhir. Pertama, untuk membahagiakan seluruh kaum muslimin supaya tidak ada yang menangis kelaparan di hari kebahagiaan tersebut di tanggal 1 Syawal. Dan yang kedua adalah untuk mensucikan segala kekurangan kita dalam beribadah di bulan Ramadan.
Syarat-syaratnya adalah yang pertama Islam, dipastikan yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah ini adalah Islam, baik dia itu baru lahir maupun ketika di bulan Ramadan itu dia bisa hidup dan wafat ketika tanggal 1 Syawal. Maka dia menyempurnakan bulan Ramadan itu, hidup di bulan Ramadan, maka ada kewajiban bagi dia untuk membayar zakat fitrah. Dan waktunya adalah dipastikan waktunya dimulai dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti khatib Idul Fitri naik ke atas mimbar, dan lebih diafdalkan, diutamakan dibayar ketika tanggal 1 Syawal pas pergantian hari dari ba'da maghrib di tanggal 1 Syawal sampai khatib naik mimbar di tanggal 1 Syawalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu mungkin tentang sedikit banyaknya penjelasan kita tentang zakat fitrah. Semoga teman-teman semuanya bisa mengamalkan zakat fitrah ini, memastikan lagi kepada keluarga apabila sudah membayar zakat fitrah, apabila sudah membayar alhamdulillah, jika belum segera dibayar, dan tidak mesti harus ke masjid ataupun ke panitia yang ada di masjid kita bisa membayar zakat fitrah secara langsung. Tetapi lebih kita prioritaskan yang pertama adalah kita membayar zakat fitrah itu kepada saudara kita. Kemudian kita disunahkan untuk kepada mahram-mahram kita, mungkin ada mahram kita, paman kita, tante kita yang tidak berkecukupan ataupun bisa dikatakan ekonomi menengah ke bawah, boleh kita zakat fitrahkan ke mereka langsung tanpa harus ke amil, ke panitia punya pengumpulan zakat. Kemudian kita fokuskan lagi kepada keluarga besar ibu kita. Kemudian jika itu sudah tidak ada yang, setelah kita data tidak ada yang membutuhkan, maka kita lihat ke keluarga ayah kita. Setelah itu baru kita lihat kepada tetangga kiri dan kanan kita, mana yang lebih memprioritaskan untuk mendapatkan zakat fitrah. Karena Ibunda Aisyah dulu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innali jaraini ayyuhuma uhdi, ya Rasulullah SAW, aku memiliki 2 tetangga, maka manakah yang lebih afdal untuk saya sedekahkan? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, afdaluha aqrabu babaini minka, yang paling mulia adalah kamu memberikan sedekah kepada tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Jadi kita disunahkan untuk juga memberikan sedekah kepada sanak famili kita. Setelah tidak ada terdata lagi di sanak famili kita, maka kita lihat di tetangga-tetangga kita, maka itu boleh kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi tentang zakat fitrah. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kita bersama. Kemudian kita masuk kepada sedekah. Sedekah ini mesti juga kita pelajari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sedekah? Ujung-ujungnya adalah untuk mentazkiyatun nafs, untuk membersihkan hati-hati kita dari rasa pelit dan rasa kikir, syuh dan bakhil. Ikhwati wa akhwati yarhamuni wa yarhamukumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sedekah. Bahkan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikisahkan beliau adalah ajwadun nas bil khair, adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan yang paling dermawan dari kebiasaan dermawannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ketika bulan Ramadan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu paling dermawan sekali di bulan Ramadan. Maka kita, mumpung masih ada sekitar 2 malam lagi kita berpuasa, 2 hari lagi kita berpuasa, maksimalkanlah kita untuk menjadi orang dermawan. Karena pahalanya sangat luar biasa sekali. Yang sunnah saja dihitung oleh Allah sebagai amalan yang wajib bagi kita. Nah, jadi mumpung masih ada waktu, teman-teman yang berbahagia, mari kita manfaatkan bersedekah di bulan Ramadan ini. Rasulullah juga pernah ditanya oleh para sahabat, suila Rasulullah SAW, ayul sadaqati afdal, apakah sedekah yang paling afdal itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, sadaqatun fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah lagi di bulan Ramadan. Ini sedekah yang sangat luar biasa sekali bagi kita untuk kita amalkan.
Kemudian ikhwati wa akhwati rahimakumullah, kita ulang kembali tadi tentang bagaimana aturan kita dalam bersedekah. Yang pertama tadi adalah kita usahakan untuk bersedekah kepada saudara kandung kita. Kemudian setelah dilihat dari saudara kandung kita itu, jika tidak ada yang membutuhkan lagi, maka kita bisa mensedekahkan kepada yang mahram dengan kita. Setelah itu baru kita bersedekah kepada keluarga ibu kita. Itu dalam bentuk silaturahmi. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, bersedekahlah kalian kepada keluarga terdekat kalian, karena itu akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala sedekah, dan pahala kedua adalah pahala bersilaturahmi. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita saling menjaga silaturahmi antar keluarga, karena itu akan saling memberikan keeratan hubungan kita bersama keluarga, di saat kita bisa saling berbagi bersama saudara kita. Kemudian setelah kita bersedekah kepada keluarga kita barulah bersedekah dengan tetangga kita. Tetangga kita itu sebagaimana hadis yang kita jelaskan tadi, Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Inna li jaraini fa ila ayyuhuma uhdi?" Saya memiliki 2 tetangga, maka tetangga mana yang lebih afdal saya untuk bersedekah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ila aqrabihima minki baban." Yang paling dekat dengan kamu pintunya. Nah, kemudian kalau itu sudah kita penuhi kebutuhannya, tetangga sudah kita yakinkan tidak ada yang kelaparan lagi, kita bisa memberikan sedekah, maka kita diperbolehkan bersedekah kepada orang-orang kafir. Ini baru bersedekah kepada orang kafir, ini adalah bersedekah yang bersedekah yang sudah tidak ada lagi yang pilihan kita, maka kita boleh bersedekah kepada orang kafir dengan syarat kafir yang kita sedekahkan itu adalah kafir yang tidak ada bertentangan dengan Islam. Kafir itu yang berpotensi dia akan mendukung, walaupun dia tidak masuk Islam, tetapi mendukung setiap apapun yang kita berikan kebaikan, yang kita sampaikan kebaikan, dia mendukung. Semoga aja Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia. Itu boleh bagi kita untuk bersedekah kepada orang-orang kafir. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Makna dari asira di sini adalah orang-orang kafir. Maka kita boleh bersedekah kepada orang-orang non-muslim. Kemudian yang terakhir, jika orang kafir yang baik hati di antara kita, mungkin dia itu sudah berkecukupan, maka pilihan terakhir adalah kita bersedekah kepada orang-orang kaya. Dan ini hukumnya makruh jika kita bersedekah dengan orang kaya, jika di sekitarnya ada orang-orang miskin yang lebih membutuhkan. Karena pahala untuk bersedekah ini tidak ada batasannya, kemanapun kita bisa memberikan sedekah, maka di situ adalah kebaikan, selagi kita itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan sedekah yang paling afdol, kata Rasulullah SAW, adalah sedekah memberi minum dan makan. Karena kalau kita bisa memberikan sedekah minum dan makan, terutama kepada ahli ibadah, itu akan bisa dimanfaatkannya untuk kebaikan. Dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bertenaga, dan berkat makanan atau minuman yang kita berikan kepada dia, dan itu akan mengalir selalu kepada kita setiap amalan dari yang diamalkannya, karena dia bersumber, seluruh kekuatan amalnya itu berasal dari makanan ataupun minuman yang kita sumbangkan kepada ahli ibadah yang telah kita berikan harta tersebut, makanan dan minuman tersebut. Itu dia tadi tentang sedekah. Kalau kita bahas masalah sedekah ini, banyak sekali hadis dari Rasulullah SAW tentang keutamaan dari sedekah, apa manfaat sedekah. Cuma kita nanti akan membahas sedikit banyaknya tentang hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk bisa berzakat dan bersedekah. Apa perbedaan zakat dengan sedekah? Zakat dengan sedekah adalah sama-sama perintah Allah, cuma zakat itu hukumnya wajib bagi orang yang mendapatkan kewajiban dari harta yang sudah dihasilkannya, sedangkan sedekah itu bersifat sukarela. Tetapi ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sifat sombong dan sifat kikir kita kepada Allah. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita sampaikan pada forum sore ini tentang hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita kewajiban zakat dan menyuruh kita untuk bersedekah. Karena hikmahnya itu, ikhwan dan akhwat salihin dan salat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Allah memerintahkan kepada kita zakat dan sedekah itu yang pertama pasti akan berkaitan dengan iman. Yang kedua pasti akan berkaitan dengan akhlak. Yang ketiga pasti akan berkaitan dengan ibadah. Dan yang keempat pasti akan berkaitan dengan pendidikan kita. Allah Subhanahu wa taala langsung akan mendidik kita. Pendidikan saling berbagi, pendidikan saling merasakan, pendidikan saling hidup berdampingan bersama hablum minan nas. Dan itu akan berefek kepada hubungan kita bersama Allah. Hablum minallah kita juga akan menjadi baik. Dan yang paling utama hasil dari itu adalah terbentuknya pola ekonomi umat yang sangat bagus sekali, dan akan terbentuk ke ekonomi dan sosial yang begitu baik. Kenapa umat Islam pada saat sekarang ini bisa dikatakan mayoritas adalah umat yang miskin, umat yang terbelakang, umat yang sedikit, kebanyakan mayoritas susah di negeri mayoritasnya umat Islam maupun di dunia, yang banyak kelaparan umat Islam, yang banyak masalah umat Islam, yang banyak genosida umat Islam. Karena kenapa? Karena umat Islam itu sendiri menjauhkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu sedekah dan zakat. Masih banyak umat Islam itu yang masih belum sadar terhadap kewajiban zakat dan sedekah ini. Karena kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita itu setelah kita membayar zakat dan sedekah ini, pastilah tidak ada lagi umat Islam yang pengangguran, tidak ada lagi umat Islam yang yang miskin, yang fakir. Karena semuanya sudah saling membantu dalam hubungan sosial kita sesama umat Islam. Jadi hikmah pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk zakat dan sedekah adalah, yang pertama, zakat dan sedekah itu adalah hal yang mulia, yang mana nanti hartanya pun akan bertambah. Hartanya pun akan bertambah. Tidak ada orang yang bersedekah itu jatuh miskin, tidak ada. Tidak ada orang yang bersedekah itu jatuh miskin. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjamin harta tersebut akan selalu tumbuh. An-nima namanya. Akan tumbuh terus dari setiap harta yang disedekahkannya. Karena itu namanya keberkahan. Berkah dari yang kita infakkan, berkah dari yang kita sedekahkan, berkah yang dari kita zakatkan itu akan berefek kepada an-nima, karena berkah itu adalah ziyadah wa nima, bertambah dan bertumbuh, yanmi. Maka harta itu kan terus ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dikatakan orang miskin karena sedekah. Dan yang kedua hikmahnya adalah zakat itu dan sedekah akan menguatkan ukhuwah antara umat Islam. Akan saling menumbuhkan rasa cinta sesama mereka dan akan mempersatukan mereka. Kenapa sekarang ini bisa dikatakan banyak sekali umat Islam itu yang takut karena kondisi negara yang tidak aman, begal di mana-mana? Itu diakibatkan apa? Strata dari kehidupan masyarakat yang ada pada saat sekarang ini sangat timpang sekali. Kaya-kaya sekali, miskin-miskin sekali. Di saat yang kaya memamerkan harta yang di depan yang miskin, dan di saat yang miskin membutuhkan asupan makanan untuk kehidupannya, terjadilah tindakan kriminal. Yang kaya tidak bisa berbagi, yang miskin tidak bisa hidup tanpa harta. Makanya terjadilah pembegalan, terjadilah perampokan dan segala tindakan kriminal yang ujung-ujungnya akan berkaitan dengan masalah perut. Jadi kalau misalnya umat Islam itu sudah saling berbagi, kesadaran berzakat ini sudah sangat menjadi kebutuhan, maka umat Islam itu bisa dikatakan tidak ada yang miskin. Karena dengan hasil pemutaran uang dari zakat itu, harta dari zakat tersebut pastilah akan membuka menumbuhkan ekonomi yang baik bagi masyarakat mujtama Islam. Karena umat Islam itu Rasulullah SAW sampaikan, kamatsalil jasadil wahid. Umat Islam itu artinya seperti tubuh yang satu. Apabila sakit yang satu, maka yang lainnya pun merasa sakit. Al-mu'minu lil mu'min kabunyanin marsus. Umat Islam itu dengan umat Islam yang lain seperti bangunan yang kokoh. Apabila ada rapuh,
maka rapuhlah semuanya. Jadi jangan sampai ada yang rapuh di antara kita. Jangan sampai ada yang rapuh di antara kita. Maka dengan perintah zakat dan sedekah ini apabila disyiarkan, dijadikan kebutuhan bagi kita, maka insya Allah yang namanya kemiskinan, kefakiran itu tidak ada lagi di atas dunia ini. Zakat dan sedekah juga bisa membantu, hikmahnya itu adalah juga bisa membantu orang-orang yang kufur ataupun orang-orang yang berkekurangan, itu bisa tercukupi harta dan kebutuhannya, menambah lapangan pekerjaan, dan juga orang-orang yang hatinya itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman ada condong kepada kebaikan Islam, maka dengan kita bersedekah di saat ekonominya lagi susah, kita bantu, maka itu akan bisa membantu dia untuk bisa masuk kepada mendukung agama Islam ini. Nah, jadi teman-teman berbahagia, tidak ada yang salahnya kita untuk menghidupkan syiar zakat ini, syiar untuk bersedekah. Gunanya tidak lain tidak hal adalah melainkan untuk membersihkan diri kita dan untuk membangun kebersamaan dalam bermasyarakat. Kemudian hikmah selanjutnya adalah untuk membersihkan diri kita, mensucikan hati kita, dan mempersatukan antara umat Islam, karena antara orang kaya dan orang miskin akan bisa berkolaborasi di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta kalian sedekah untuk membersihkannya dan mensucikannya untukmu. Jadi harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan itu, harta yang kita zakatkan itu, insya Allah semuanya akan membersihkan kita dari segala yang berkaitan dengan kesombongan, kefakiran, kebakhilan kita terhadap hidup kita sesama manusia. Dan terakhir, hikmah dari zakat ini adalah untuk menumbuhkan ekonomi umat. Jadi kalau zakat itu diputarkan, zakat itu dikelola dengan baik, maka pengangguran tidak ada, lapangan pekerjaan akan terbuka lebar, karena ekonomi uang harta ketika itu berputar, maka umat Islam pun akan sangat dimudahkan dalam hidup mereka. Kebanyakan harta itu tidak berputar karena dipendam. Kalau harta itu dilemparkan ke tengah masyarakat, insya Allah tidak ada yang namanya inflasi di masyarakat, itu akan stabil. Seluruhnya akan bergerak, ekonomi pun akan bergerak, maka umat Islam yang selama ini kekurangan dalam harta terbuka lebar untuk bisa menginfakkan, untuk bisa dalam mengembangkan keuangan mereka supaya bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan harta ini bagi kita yang mungkin memberikan zakat, itu sangat mudah sekali bagi kita untuk memperbaiki hamba Allah. Kalau misalnya kita sebagai amil zakat, itu bisa saja ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membuat peraturan mungkin. Kita bisa membuat peraturan bagi yang masyarakat miskin yang ingin mendapatkan harta zakat, itu diwajibkan terlebih dahulu adalah rutin ke masjid. Dikasih target mau belajar agama. Kalau misalnya ada mau belajar agama, rutin ke masjid, maka dia akan dibantu dengan zakat. Ini bisa saja salah satu metode kita supaya orang-orang miskin itu bisa kembali dekat ke masjid. Orang-orang miskin rata-rata itu tidak datang ke masjid, tidak meramaikan masjid, bukan salah mereka, bukan karena mereka itu kurang ilmu, tetapi mereka itu sibuk dalam mencari makan, karena tidak ada jaminan makan untuk besok harinya. Makanya rakyat miskin itu banyak yang bodoh, banyak yang tidak tahu agama, dikarenakan mereka itu sibuk mencari makan. Jangankan untuk belajar agama, untuk memikirkan makan saja mereka untuk besok itu tidak ada. Makanya mereka jarang tersiram dengan ilmu agama, nasihat-nasihat agama. Dan tugas kita bagaimana supaya zakat ini bisa terrealisasikan ke masyarakat yang miskin, di saat mereka bisa fokus, di saat mereka tidak lagi fokus mencari makanan karena sudah ada jaminan dari kita untuk memberikan makan, dan tidak ada jaminan dari kita untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang lebih baik, yang lebih mencukupi mereka, maka waktu mereka untuk mencari kerja yang lebih susah sebelum ini bisa dialihkan untuk belajar agama. Ini mungkin salah satu hikmah juga dari kita, pandai-pandai kita dalam mengelola penyelenggaraan zakat ini, supaya kita
bisa hidup berdampingan, tidak ada lagi pembegalan, tidak ada lagi perampokan, tidak ada lagi tindakan-tindakan kriminal yang ada di tengah masyarakat di saat seluruh masalah perut sudah beres dituntaskan oleh hukum Islam, yaitu zakat dan sedekah. Ikhwati wa akhwati yarhamuni wa yarhamukumullahu jami'an. Terakhir dari kita tentang zakat dan sedekah sudah kita bahas tadi dengan ayat-ayat yang juga banyak sekali, bisa dilihat di dalam Al-Quran ataupun tausiah-tausiah ustaz-ustaz yang lainnya. Sedangkan kita pada sore menjelang berbuka ini hanya membahas tentang tazkiyatun nafs, zakat dan sedekah ini. Maka kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita di saat zakat dan sedekah itu sudah kita amalkan. Sebenarnya teman-teman yang berbahagia, permasalahan umat di saat mereka itu tidak mau saling berbagi, tidak mau mengeluarkan harta yang mereka kelola ini akan berefek kepada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial berefek kepada kekacauan. Kekacauan itu berefek kepada kemiskinan. Kemiskinan akan berefek kepada kekufuran. Ujung-ujungnya adalah kita diarahkan oleh setan untuk kufur. Karena setan itu tugasnya adalah untuk mengajak kita kepada kekufuran dan mengajak kita kepada yang fahsya, yang buruk-buruk. Tetapi jika harta itu dikeluarkan, kita pun disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diarahkan kepada kebaikan dan harta itu pun bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya permasalahan dari kita itu mengapa mencintai harta, itu para ulama, terutama ulama-ulama tasawuf, menyampaikan bahwasanya ada dua penyebab kenapa kita itu cinta kepada harta dan kita itu tidak mau mengeluarkan harta. Yang pertama itu adalah kita mencintai harta tersebut demi meraih cita-cita, angan-angan kita yang tidak jelas ujungnya. Kita ingin mobil mewah, kita ingin harta yang banyak, kita ingin menjadi orang kaya, kita ingin menjadi presiden, kita ingin menjadi menteri, kita ingin menjadi gubernur, kita ingin menjadi orang nomor satu, kita ingin mencintai jabatan, mencintai harta segala macamnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menguji dia itu dengan harta. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala itu menghiasi manusia itu dengan syahwatnya terhadap wanita, terhadap perkebunan mereka, terhadap binatang-binatang ternak mereka. Itu memang ujian bagi umat, ujian untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini yang memiliki cita-cita yang begitu tinggi, angan-angan begitu tinggi, dengan ingin menguasai harta yang begitu banyak itu, dan kita berpikir kalau harta ini kita serahkan kepada orang lain, maka itu cita-cita kita tersebut yang kita cari itu akan berkurang, akan lambat sampai di sana, maka kita akan timbul rasa kikir, bakhil dalam diri kita masing-masing. Ya, maka itu mesti menjadi pelajaran penting bagi kita supaya kita terhindar dari sifat bakhil ini. Ikhwati wa akhwati yarhamuni wa yarhamukumullahu jami'an. Sifat kedua adalah sifat yang menyebabkan kita ini cinta terhadap harta, itu adalah memang dengan harta itu sendiri. Kita tidak ingin mencintai harta itu dan tidak ingin lepas dari harta tersebut, maka itulah yang akan menyebabkan kita itu menjadikan bakhil dan kikir sebagai sifat yang akan keluar dari sifat yang kita itu menahan harta, cinta terhadap harta tersebut. Makanya para ulama menyampaikan obat dari sifat tersebut, sifat mencintai angan-angan yang sangat tinggi dan juga mencintai harta tersebut dan tidak ingin hilang darinya adalah dengan zikrul maut. Zikrul maut, mengingat mati. Kalau teman-teman ataupun kita yang berada pada forum ini ada rasa cinta terhadap harta yang berlebihan, maka ingatlah mati. Mati hanya membawa sepotong kain, mati hanya membawa tubuh yang sudah mendingin ini, yang tidak akan bermanfaat bagi alam semesta. Jasad ini tidak ada manfaatnya, paling akan menjadi makanan cacing tanah. Tetapi kalau kotoran hewan saja,
itu bermanfaat bagi yang lain, sedangkan kita tidak ada manfaat sedikit pun. Maka itu perlu kita pertimbangkan. Tidak ada yang dibawa sedikit pun kecuali amal. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, aksiru zikron qati'ul ladzat. Banyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kalian dari kelezatan, yaitunya kematian. Jadi kematian itu gunanya adalah untuk kita supaya tidak terlalu cinta terhadap harta yang kita miliki ini. Ikhwati wa akhwati sholihin dan sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kita orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi wa huwa khairun lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Janganlah orang-orang yang bakhil itu berpikir dari apa harta yang Allah berikan kepada mereka itu dan karunia yang Allah berikan itu baik bagi mereka. Artinya mereka tidak mau mengeluarkan karena seluruhnya itu baik bagi mereka. Padahal mesti ada yang dikeluarkan dari harta tersebut untuk sedekah dan zakat untuk membersihkan harta tersebut. Akan tetapi itu buruk bagi mereka. Buruk kenapa? Karena akan menghasilkan syahwat kepada harta tersebut dan akan menghasilkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Lahum saytawaquna bima bakhulu. Maka dia itu akan dikalungkan harta-harta yang mereka itu pelit kikir terhadap mereka itu di hari kiamat nantinya. Artinya apa? Kita itu datang pada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu dengan dikalungkan harta-harta yang kita pelitkan itu. Mobil yang mungkin mewah tetapi kita tidak pernah bersedekah, rumah yang mewah tidak pernah kita bersedekah, harta yang banyak, emas yang kita miliki tidak pernah kita keluarkan zakatnya. Maka pada hari kiamat nanti kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbelenggu dengan harta-harta tersebut yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi mesti kita jadikan pelajaran ini sebagai pelajaran yang sangat penting bagi kita, karena yang sangat kita takutkan adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah kita bersihkan harta kita, karena harta yang bersih nanti akan membawa kepada makanan yang halal. Makanan yang halal akan membawa kepada kekuatan kita, pada tubuh kita ini akan kekuatan yang baik. Maka potensi-potensi kebaikan-kebaikan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bermaksiat itu mereka candu bermaksiat? Karena yang mereka makan itu dari hasil maksiat. Maka hasil maksiat itu akan menjadi tenaga bagi mereka, maka itu akan dimudahkan untuk bermaksiat bagi mereka. Makanya kita kalau ingin soleh, kita ingin lebih baik, tidak hanya modal taubat saja, tetapi harus ada juga modal pembersihan harta kita, supaya apa? Taubat kita itu didukung dengan harta yang halal sebagai sumber kehidupan kita. Maka kita pun akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita pada sore menjelang berbuka ini kita tadi telah membahas tentang masalah zakat. Kalau zakat itu dibahas terlalu panjang, maka kan kita bahas zakat fitrah saja. Setelah kita tadi membahas masalah zakat fitrah, kita juga membahas masalah sedekah. Setelah kita membahas masalah sedekah, kita juga tadi menyinggung tentang hikmah-hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita zakat dan sedekah. Kemudian yang terakhir tadi kita membahas masalah tazkiyatun nafs, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sedekah itu sebagai tuzakihim, untuk membersihkan mereka itu, tutahhirhim wa tutahhir amwalihim, untuk mensucikan harta-harta mereka, harta kita ini adalah untuk supaya kita itu menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, hamba yang suci karena kita sudah memakan dari harta yang suci. Kalau teman-teman dan ikhwas sekalian, kalau kita melihat dari perintah tentang sedekah ini, maka amalan sedekah yang paling tinggi itu adalah ithar namanya. Sedangkan bakhil yang paling pelit itu adalah syuh namanya. Syuh itu bahkan dia itu pelit terhadap dirinya sendiri. Di saat dirinya butuh tetapi dia tidak mau mengeluarkan barang ataupun harta yang dimilikinya itu untuk kebaikan dirinya sendiri, tetap tidak dikeluarkannya. Itu namanya syuh, pelit sekali. Tetapi
sedekah yang paling baik adalah ithar. Ithar ini adalah dia itu mampu mengeluarkan sesuatu yang paling dicintainya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dikatakan sesuatu itu baik kecuali apa yang diinfakkan itu adalah yang paling terbaik yang dimilikinya, yang paling dicintainya, yang paling ingin dimilikinya gitu. Tetapi ithar ini hanya bagi orang-orang yang sudah terdidik dengan baik, ditarbiyah dengan baik, diajarkan dengan baik. Maka ithar itulah nanti yang akan menjadi hal yang paling Allah cintai dari hamba tersebut. Prinsip ithar ini terakhir kita ambil contoh dari bagaimana kebaikan orang-orang Madinah di saat menyambut kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu yang tidak memiliki harta, tidak membawa dagangan dari Mekah karena mereka itu hijrah dari Mekah menuju Madinah karena genosida, diancam harta mereka, jiwa mereka, keluarga mereka, maka mereka memilih hijrah bersama Rasulullah SAW menuju ke Madinah. Maka di sanalah didikan Islam, didikan bagaimana orang-orang Ansar, penolong-penolong agama Allah ini menolong orang-orang muhajirin dalam hijrahnya itu, yang diabadikan dalam surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud daral wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ini sini diceritakan bagaimana orang-orang Ansor itu di saat mereka sendiri butuh terhadap harta mereka, tapi mereka lebih memilih untuk berbagi bersama kaum muhajirin. Ada yang ketika kaum muhajirin itu datang ke Mekah tidak punya lapangan pekerjaan, maka orang Ansor yang memiliki luas tanah yang banyak, mereka datang kepada orang muhajirin, kamu butuh tanah berapa, akan saya bagi. Kemudian ada yang mengatakan, kamu butuh harta berapa, akan saya bagi. Bahkan ada orang-orang Ansor yang ketika itu memiliki istri yang banyak, istri 4 orang, maka pilih saja di mana kamu mau, maka akan saya ceraikan. Apabila telah selesai masa iddahnya, silakan dinikahi. Bahkan saling berbagi mereka untuk bisa saling berbahagia bersama. Tetapi orang muhajirin bukan tipe orang-orang yang tamak, tipe orang-orang yang penjilat, tetapi mereka hanya mengatakan, tunjukkan kepada kami di mana pasar. Nah, artinya apa? Orang muhajirin itu sendiri tidak tamak terhadap pemberian orang-orang Ansar. Mereka juga mau berikhtiar, mereka juga mau berusaha supaya bisa lebih mandiri juga dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, inilah ada keindahan dalam Islam. Di saat ithar, saling berbagi itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebutuhan, maka sangat indah sekali. Sangat indah sekali, tidak ada kecemburuan dalam sosial, tidak ada permasalahan dalam sosial, maka hidup pun akan berdamai, berdampingan. Lihatlah negara-negara yang berdamai di dunia ini, carilah negara yang paling damai di dunia ini, lihat rasio permasalahan mereka itu tidak ada kecuali seluruh dari kehidupan masing-masing masyarakat mereka itu sudah dipenuhi dengan harta yang berkecukupan. Kalau semuanya sudah cukup, maka tidak ada tindakan kriminal di negara mereka, di komunitas mereka, karena semuanya sudah saling berkecukupan. Nah, inilah dia hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berzakat, bersedekah, tidak lain tidak bukan adalah untuk mensucikan harta kita, mensucikan diri kita, dan yang lebih utama adalah saling memberikan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, akan menyamakan strata sosial dalam masyarakat. Yang miskin tidak terlalu miskin, yang kaya pun tidak terlalu kaya, karena saling berbagi dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman berbahagia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Maksimalkan 10 malam terakhir ini untuk beribadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan Ramadan yang husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang apakah ketika kita membayar zakat itu diwajibkan ijab al-qabul di sana antara pemberi zakat dengan amil zakat ataupun kepada yang menerima zakat. Pada saat ini dalam fikih sendiri tidak ada kewajiban di sana, tidak termasuk syarat maupun rukun dalam penyerahan zakat, maupun dalam undang-undang kita pun, dalam arahan ulama kita pun tidak ada
disyariatkan di sana untuk ijab kabul. Jadi cukup diserahkan saja, sama seperti kita bersedekah, kita menyerahkan itu kepada fakir miskin maupun ke amil. Kalau kita serahkan ke amil berarti kita mengamanahkan amil untuk langsung mengelolanya. Sedangkan kalau kita serahkan langsung ke fakir miskin, maka fakir miskin pun sudah berhak langsung mengkonsumsi dari apa yang kita berikan tersebut. Kemudian, apakah ada dalil yang mengajarkan kepada kita untuk zakat fitrah itu diserahkan menjelang hari H? Ada hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Amara bi zakatil fitrah an tuadda qabla khurujin nas ila shalah." Nabi menyuruh kita untuk menunaikan zakat fitrah itu sebelum di saat masyarakat sudah meramaikan ke masjid maupun ke tanah lapang, dan sebelum sholat dimulai. Jadi di saat itulah diafdalkan kita untuk membayar zakat fitrah. Cuma masalahnya ulama pun membolehkan bagi kita untuk membayar zakat fitrah itu ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kalaupun dia terlambat dalam membayar zakat fitrah, apakah telah selesai sholat dia baru membayar zakat fitrah, maka dia dihukum berdosa dan dia wajib mengqadha, mengganti dari zakat fitrah tersebut, dan yang dizakatkan pun itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya dari Syafrin tadi, apakah boleh menambah zakat fitrah dengan niat sedekah? Kalau menambah zakat fitrah dengan niat sedekah tidak masalah. Cuma kalau dia mengharapkan pahala zakat fitrah itu ditambah pahala sedekah, tidak bisa, karena zakat sendiri, sedekah sendiri. Tapi kalau dia ingin menambah ya tidak masalah, selagi itu bisa bermanfaat bagi yang menerima zakat, atau fakir maupun miskin. Kemudian pertanyaannya, wajibkah penerima zakat itu mendoakan orang yang memberikan zakat kepadanya? Tidak ada kewajiban di sana, cuma dalam bentuk rasa terima kasih, syukur dari mustahik zakat, fakir dan miskin, sebaiknya dia mendoakan yang membayar zakat tersebut supaya dilapangkan rezekinya, dan yang fakir miskin pun segera diangkat kemiskinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari pertanyaan pertama. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, apakah kita membayar zakat setelah khatib naik mimbar itu dihitung zakat fitrah? Tidak dihitung zakat fitrah lagi, karena dia sudah melanggar aturan syariat. Jadi dia wajib tetap membayar sebesar ukuran zakat fitrah, tetapi itu dihitung sebagai qada, pengganti dari apa yang keterlambatan yang dibayarnya. Sedangkan dia itu dihukum sebagai pendosa karena dia sudah melalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat yang dibayarnya setelah khatib naik mimbar itu dihitung sedekah, dan dia pun mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ketiga, tentang ada seseorang membayarkan zakat kepada seorang nenek. Ternyata nenek itu dari uang ataupun harta yang diterima itu dizakatkannya pula kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lihat di sini nih, berarti kita lihat bisa jadi nenek itu mendapatkan harta zakat banyak. Bisa jadi karena itu berlebih dizakatkan pula, dia merasa cukup dan sudah ada jaminan dia makan setelah ini, ataupun dapat bantuan dari yang lain, maka dia pun mungkin dia merasa sudah tidak ada lagi beban bagi dia untuk menerima zakat, maka dia berkewajiban untuk memberikan zakat. Maka uang harta yang lebih dimilikinya itu dizakatkan kepada orang lain, mungkin itu tidak masalah. Cuma kalau misalnya nenek tersebut tidak memiliki harta, cuma dia ingin berusaha lebih baik lagi padahal dia tidak ada kewajiban untuk membayar zakat, maka nenek itu perlu kita berikan nasihat bahwasanya ini harta untuk nenek, jangan dizakatkan karena nenek sendiri secara finansial pun tidak mencukupi. Yang ketiga yang perlu kita berikan pelajaran juga adalah kepada ibu yang memberikan zakat kepada nenek tersebut. Sebaiknya ibu tersebut mengkaji kembali kelayakan apakah nenek tersebut layak untuk mendapatkan zakat atau tidak.
Jadi ini perlu kita kaji juga penyebab kenapa nenek itu dia mau memberikan zakat kepada orang lain dari harta yang diterimanya zakat fitrah juga. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya hamba Allah yang wafat sebelum berakhirnya bulan Ramadan? Apabila seorang itu wafat sebelum berakhirnya bulan Ramadan, maka dia tidak ada kewajiban zakat fitrah baginya. Tetapi apabila dia itu sempat hidup sampai selesai bulan Ramadan, maghribnya bulan Ramadan, ternyata setelah pada maghrib beliau wafat, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah yang dibayarkan oleh ahli warisnya. Adapun yang lahir, apabila dia itu lahir di bulan Ramadan dan dia itu menyelesaikan bulan Ramadan walaupun dia lahir itu sebelum azan maghrib di malam terakhir bulan Ramadan, maka keluarganya wajib untuk membayarkan zakat fitrah atasnya. Dan apabila dia itu lahir setelah maghrib di malam pertama bulan Syawal, maka tidak ada kewajiban bagi keluarga bayi tersebut untuk membayarkan zakat fitrah. Ini dirangkum dari kitabnya Majmu', bukunya pendapat dari mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih atas undangan silaturahminya ke dalam forum diskusi, forum tazkirah ini. Semoga bisa memberikan amal kebaikan untuk kita bersama. Dan kedua, pesan saya adalah kita saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga kita bisa mendapatkan husnul khotimah dalam bulan Ramadan tahun ini. Dan kita berharap semoga pahalanya juga lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Kemudian saya mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat, salihin dan salihat semuanya, kembali kita mengingatkan kepada keluarga yang belum membayar zakat fitrah, harus segera dibayarkan supaya nanti jangan kita terlambat dalam membayar zakat fitrah. Karena kita ingin semuanya pada hari 1 Syawal itu seluruhnya berbahagia, tidak ada yang bersedih. Makanya dari sekarang sudah kita persiapkan supaya bisa membayar zakat fitrah lebih on time dan kita bisa berbahagia bersama-sama. Saling mendoakan dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Selamat berbuka puasa nanti ketika sudah azan, dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.